Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI mengecam tindakan otoritas maritim Malaysia yang menembak 5 pekerja migran Indonesia. 1 diantaranya meninggal dunia di perairan Tanjung RHU Malaysia pada Jumat dini hari. Dalam jumpa pers pada Minggu siang, Wakil Menteri KP2MI Christina Aryani mengatakan pihaknya mengecam tindakan yang dilakukan oleh otoritas maritim Malaysia yang menembak 5 pekerja migran Indonesia. Menurutnya tindakan yang dilakukan tersebut adalah tindakan yang berlebihan. Pihaknya juga meminta agar pemerintah Malaysia segera melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli. Selain itu juga, Christina Aryani menyebut dalam waktu dekat pihaknya akan mendorong pertemuan dengan pemerintah Malaysia. Dan hingga saat ini pemirsa, pihak KP2MI masih terus melakukan penyelidikan dan juga mengumpulkan data-data untuk mencari identitas dan alamat para korban serta berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri untuk pemulangan para korban. Kementerian P2MI mendesak pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau petugas patroli bila mana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force. Kementerian P2MI juga terus melakukan koordinasi untuk memastikan korban yang terluka mendapatkan perawatan medis yang diperlukan dan memberikan dukungan kepada keluarga korban, termasuk bantuan hukum dan pemulangan jenazah. Pemirsa, buntut penembakan kapal patroli Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di perairan Tanjung RHU Banting Selangor pada Jumat lalu, pihak polisi di Raja Malaysia masih mencari kemungkinan sisa penumpang lainnya yang juga turut serta berada di speedboat tersebut. Dalam keterangan resminya, Kepala Polisi Daerah Selangor, Dato Hussein bin Omar, menyebut adanya tembak-menembak setelah korban mengancam dengan parang. Ya, untuk membahas hal ini, alhamdulillah di studio sudah hadir Pak Zulfikar Ahmad Tawala. Beliau ini adalah Wakil Menteri P2MI Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Wamen. Selamat pagi Pak Wamen. Terima kasih Pak Wamen, kita kontak-kontakan tadi menjelang dini hari. Ya. Pagi ini Pak Wamen sudah hadir di studio kami. Informasi terkini, terupdate Pak, hingga pagi ini seperti apa yang bisa diperoleh oleh pemerintah kita? Ya, sejauh ini hasil koordinasi dengan pihak KBRI dan atas Polri yang ada di Malaysia, dari 5 korban itu 1 sudah kita bisa identifikasi namanya Muhammad Hanafiah yang juga terkena tembakan. Lalu konfirmasinya beliau menolak untuk dioperasi lebih lanjut dan minta dipulangkan ke Indonesia. Karena ini kurang lebih dari 5 korban itu ada 3 rumah sakit. 1 rumah sakit yang menampung yang sudah tewas, kemudian satunya lagi yang luka tembak dan kritis, kemudian yang 3 orang lainnya itu di rumah sakit yang berbeda. Oke, kapan rencana akan ada dikembalikan ke tanah air ya mungkin ya, sesuai dengan permintaan tadi pasien tersebut, dan juga bagaimana dengan jasad korban yang meninggal dunia, Pak? Sejauh ini baik yang sakit maupun yang meninggal di luar negeri, pihak Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia selalu berupaya maksimal untuk bisa dipulangkan ke Indonesia dan dimakamkan di kampung halamannya masing-masing. Nah, terkait yang kejadian yang barusan terjadi 2 hari yang lalu itu, memang kami dengan KBRI lagi berkoordinasi. Pihak KBRI sudah meminta kuasa kekonsuleran untuk bisa bertemu dan menjenguk keempat warga negara kita yang ada di Malaysia itu. Oke. Nah, 4 lainnya ini belum teridentifikasi, ini apa kendalanya Pak? Ya mungkin karena kita belum bisa bertemu dengan mereka. Oh, kita tapi belum informasi bertemu memang dengan mereka identitasnya juga memang nggak lengkap, hanya 1 yang punya paspor ya, informasinya bagaimana? Betul. Seperti pernyataan pers kami kemarin bahwa memang kelimanya ini diduganya itu non prosedural. Karena memang jalur ke Malaysia itu non prosedural itu adalah jalur-jalur tua di sepanjang laut kita kan, kayak di Kalimantan ada lewat Nunukan, ke Tawau, kemudian di sepanjang Sumatera itu lewat Dumai, lewat Kepri, kemudian lewat Aceh, lewat Tanjung Balai.
Oke, nah kalau untuk penyebabnya sendiri, kalau kita baca-baca kan memang Malaysia mengatakan, aparatnya mengatakan ada perlawanan sehingga harus Mereka juga terpaksa terancam gitu ya. ditembak begitu ya. Nah, perlawanan yang macam apa sih yang diperoleh mungkin informasinya dari Pemerintah KP2MI-nya? Kalau hasil koordinasi dengan atas Polri yang ada di Malaysia memang ada ribut-ribut dan hasil penelusurannya itu warga kita itu menggunakan parang saat ingin diperiksa. Ada berarti ada senjata tajam yang dibawa. Ada senjata tajam. Nah, kemudian akhirnya pihak Malaysianya membela diri dengan melakukan melepas tembakan. Itu kejadiannya pukul 3 dini hari waktu Dini hari, setempat. oke. Kemudian akhirnya menjauh, kemudian ditemukanlah karam kapalnya itu. Kapal. Ini yang ditembak 1 WNI saja atau 5? Karena informasinya kelima-limanya juga ditembak. Kalau memang ada yang mengancam Itu pakai... data itu masih, informasi itu masih simpang siur. Kita akan dalami lebih jauh. Tapi bahwa korbannya itu ya ada 5 orang, 2 yang terkena, 1 yang meninggal dan 1-nya lagi dalam tahap pengobatan. Artinya bisa dipastikan 3 terkena luka tembak ya. Dengan 1 2 yang berakhir. 2 yang terkena luka tembak. 2 yang terkena luka tembak, 1 di antara tewas. Tewas. 3 lainnya? 3 Kondisinya? lainnya 1 yang kritis dan 3-nya ini sedang dalam Nah, perawatan. itu kritisnya kenapa Oke. itu? Karena tembakan juga Karena atau? yang tadi itu yang Muhammad Hanafiah itu. Muhammad Hanafiah itu Iya, kena luka tembak. dia mau dioperasi tapi menolak dioperasi lebih lanjut di Malaysia, pengen dibalikin ke Indonesia saja. Oke, tapi saat ini kan tentu kan pihak berwenang masih menghandle ya kasus Ya, tersebut betul. begitu, pihak berwenang setempat ya. Ya, betul. Ya, sejauh ini atas kepolisian maupun juga KBRI sejauh mana mungkin melakukan dialog begitu Ya. terhadap warga negara kita yang sebaiknya permintaannya adalah Bawa pulang. dibawa kembali ke tanah air. Ya, salah satu upaya KBRI sudah menyampaikan nota diplomatik. Ya. Lalu kemudian sudah meminta hak kekonsuleran agar bisa bertemu, menjenguk dan berdialog. Sebenarnya situasi sebenarnya seperti apa? Nah, saat ini kita masih informasi yang sampai ke kita itu adalah informasi resmi dari pihak Malaysia. Oke, dari pihak kita kan sudah mengajukan permohonan konseloran ya? Ya, betul. Apa sudah ada jawaban atau bagaimana? Kita sedang menanti nih jawabannya. Masih menanti? Kita sedang menanti jawabannya. Ya, kita berharap dalam 1-2 hari ini sudah bisa kita dapatkan agar bisa berkoordinasi, berkomunikasi dan mengambil langkah-langkah lebih lanjut kepada 5 WNI kita. Atau ini. mungkin komunikasi lewat telepon begitu dengan WNI kita? Sudah? Oh, kalau itu belum kita Belum, lakukan. karena kan ada yang mungkin menolak dirawat. Nah itu gimana kondisinya? Luka Betul, tembakan betul, betul. kritis kan menunggu beberapa hari ini kan cukup lama ya. Oke. Dalam beberapa case biasanya memang kejadian-kejadian seperti ini nih semuanya ada yang di penampungan, ada yang di penjara kepolisian setempat. Ya. Itu mereka berkomunikasi dengan kita itu rata-rata lewat media sosial. Karena itu yang paling mudah diakses. Di kementerian kami ini kan punya tim reaksi cepat. Jadi ada hotline-nya, kemudian ada media sosialnya yang bisa setiap saat selama 24 jam itu diakses. Nah, biasanya yang seperti itu kita akan cepat tuh lakukan komunikasi. Oke. Pak Wamen, kita juga mendengar pernyataan dari Bu Christina Aryani, Wakil Menteri P2MI juga, Ya, betul. yang istilahnya apa? Mengecam ya tindakan yang dilakukan oleh militer Malaysia di Ya, perairan Tanjung RHU Selangor Malaysia. Kita coba dalami ya terkait Ya, dengan betul. kecaman pemerintah kita terhadap Malaysia, karena ini kan bukan sekali 2 kali kejadian betul, gitu ya Pak Wamen, termasuk juga kenapa masih ada warga negara kita yang masih mencari-cari ya Iya, betul. jalur-jalur instan, bisa dikatakan Instan, seperti itu. betul, betul. Apakah kesulitan memang di jalur resmi seperti apa? Iya. Pak Wamen, saya minta nanti untuk menjelaskan kepada publik, sambil kita juga menunggu sambungan, seperti sudah tersambung ya, dengan kontributor kami yang berada di Malaysia, ada Happy. Usai jeda, nanti Happy kita akan berdiskusi dengan Anda, mengetahui update terbaru dari informasi tersebut. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.